Danantara Indonesia berhasil menerbitkan global bond perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan permintaan yang jauh melampaui target awal. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan penerbitan global bond ini mendapat respons sangat positif dari pasar internasional. Setelah melakukan rangkaian roadshow ke sejumlah pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London hingga New York, Danantara berhasil menghimpun permintaan investor hingga 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, jauh di atas target awal 1 miliar dolar. Melihat tingginya minat investor, Danantara memutuskan meningkatkan nilai penerbitan obligasi menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan tenor 5 dan 10 tahun. Menariknya, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar, terutama pada obligasi tenor 10 tahun yang mencapai 52%. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Di tengah sukses penerbitan global bond tersebut, Rosan juga menjawab pertanyaan terkait laporan keuangan Danantara yang hingga kini belum dipublikasikan. Menurut Rosan, Danantara saat ini masih melakukan konsolidasi lebih dari 1.000 laporan keuangan perusahaan BUMN yang berada di bawah kelolanya. Menurut Rosan, Danantara saat ini masih melakukan konsolidasi lebih dari 1.000 laporan keuangan perusahaan BUMN yang berada di bawah kelolaannya. Meski belum diaudit dan dipublikasikan secara resmi, data-data keuangan tersebut tetap dibuka kepada calon investor sebagai bentuk transparansi dalam proses penggalangan dana. Juga memahami sekali bahwa ini untuk Danantara dilakukan oleh BPK. Tapi kalau perusahaan TBK ya memang akhir Maret sudah harus melaporkan laporan keuangan. Jadi kita ini konsentrasi 1.000 perusahaan loh, 1.000 perusahaan, dan secara peraturan memang akhir Juni kan harus baru menerbitkan keuangan, laporan keuangan. Jadi itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi kami justru selama ini yang saya tekankan itu transparansi kok. Gitu. Jadi kita tampilkan data-data kita dan mereka juga bisa melihat, mereka bisa menghitung. Danantara menargetkan laporan keuangan konsolidasi akan diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku pada akhir Juni mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.